Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rukmawati Brotojoyo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai perbandingan pertanian Indonesia dengan Jepang. Di sini kami ada 10 anggota. Yang pertama itu ada Lela Parawansa dengan NIM 129, kemudian yang kedua ada Salsabila Putri Azahra dengan NIM 130, kemudian yang ketiga ada Aulia Dian dengan NIM 131, kemudian yang keempat ada Ziad Mirbah dengan NIM 132, dan yang kelima ada Vindi Yogi dengan NIM 133, yang keenam ada Rizka Aryani dengan NIM 134, dan yang ketujuh ada Herlambang Bagas dengan NIM 135, dan saya sendiri sebagai moderator Valentina Livia dengan NIM 136, kemudian ada Rifda Fatia dengan NIM 137, dan yang terakhir ada Ilma Nafiana dengan NIM 138. Next. Yang pertama, sistem pertanian di Indonesia. Di Indonesia dikenal ada 4 sistem pertanian. Keempat sistem itu adalah yang pertama, sistem ladang. Sistem ladang merupakan sistem pertanian yang paling primitif. Suatu sistem peralihan dari tahap budaya pengumpul ke tahap budaya penanam. Pengolahan tanahnya sangat minim. Produktivitas bergantung kepada ketersediaan lapisan humus yang ada, yang terjadi karena sistem hutan. Sistem ini pada umumnya terdapat di daerah yang berpenduduk sedikit dengan ketersediaan lahan tak terbatas. Tanaman yang diusahakan umumnya tanaman pangan seperti padi darat, jagung, atau umbi-umbian. Yang kedua, sistem tegal. Pekarangan berkembang di lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Sistem ini diusahakan orang setelah mereka menetap lama di wilayah itu. Walaupun demikian, tingkat pengusahaannya rendah. Pengelolaan tegal pada umumnya jarang menggunakan tenaga yang intensif. Jarang ada yang menggunakan tenaga hewan. Tanaman-tanaman yang diusahakan terutama tanaman-tanaman yang tahan kekeringan dan pohon-pohonan. Yang ketiga, sistem sawah. Merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengelolaan tanah dan pengelolaan air, sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi sehingga kesuburan tanah dapat dipertahankan. Yang keempat, sistem perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, yang dulu milik swasta asing dan sekarang kebanyakan perusahaan negara berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor. Dimulai dengan bahan-bahan ekspor seperti karet, kopi, teh, dan coklat yang merupakan hasil utama sampai sekarang sistem perkebunan berkembang dengan manajemen industri dan pertanian. Sistem pertanian Jepang. Next. Jepang sangat dikenal dengan industri pangan dan pertaniannya. Sistem pertanian di Jepang sudah menjadi rahasia umum di seluruh dunia, mempunyai sistem kerja yang baik. Pemerintah Jepang menerapkan 4 pilar pembangunan pertanian Jepang yang salah satunya adalah farm-based expansion. Kebijakan ini bertujuan agar kepemilikan lahan pertanian semakin bertambah dari 4 hektar menjadi 15-20 hektar untuk setiap keluarga petani. Kemajuan pertanian Jepang juga bisa dilihat dengan berkembangnya sistem pertanian urban. Bahkan pertanian urban di Jepang kini menjadi andalan untuk memasok produk-produk pertanian yang segar, sehat, dan cepat.
Meskipun dikenal sebagai negara agraris, nyatanya pertanian di Indonesia belum bisa bersaing dengan Jepang. Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi modal utamanya untuk bisa bersaing. Berikut 4 sistem yang membuat pertanian Jepang sangat maju. Yang pertama, teknologi pertanian yang canggih. Kuatnya industri otomotif di Jepang bertambah pada pertanian. Sistem pertanian di Jepang telah menggunakan teknologi yang canggih. Untuk menanam, menyirami, hingga memanen, petani Jepang dibantu dengan mesin. Jika di Indonesia, membajak sawah masih menggunakan bajak tunggal, di Jepang membajak telah menggunakan bajak 6 hingga 1-2 jam selesai. Yang kedua, perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pertanian di Jepang. Pertanian benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Tata niaga pertanian Jepang telah diatur sedemikian rupa. Salah satunya adalah masalah tumbuhan yang ditanam petani. Apa yang ditanam sudah diatur sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, harga produk pertanian yang terkontrol. Pemerintah juga turut campur tangan terhadap harga produk pertanian. Kebanyakan hasil pertanian dibeli oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa mengendalikan harga yang layak. Yang keempat, lahan pertanian yang dimiliki tiap petani luas. Jangan bayangkan lahan pertanian di Jepang seperti Indonesia yang tiap petani hanya memiliki sepetak atau 2 petak sawah. Di Jepang, seorang petani biasa memegang 7-10 hektar sawah. Sawah yang dimiliki satu keluarga di Jepang diwariskan dengan cara tidak dibagi-bagi seperti yang terjadi di Indonesia. Setiap keluarga hanya ada satu anak yang akan mewarisi lahan pertanian. Anak benar-benar ingin menjadi petani yang akan dipilih untuk mewarisi lahan pertanian, sedangkan anak lainnya akan menerima warisan dalam bentuk lain. Selanjutnya ada perbandingan sistem pertanian ditinjau dari bidang SDM atau sumber daya manusia. Perbedaan sumber daya manusia di Indonesia dan Jepang dapat dilihat jelas dari bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakatnya dalam bekerja. Contoh sederhana saat pertama kali masuk pada hari pertama kerja setelah liburan panjang, masih banyak pekerja Indonesia yang bolos atau telat. Di antaranya adalah PNS, sedangkan di masyarakat Jepang gambaran seperti ini sangat sulit untuk kita jumpai. Hal tersebut dapat terjadi karena tingkat kedisiplinan yang baik dari kalangan PNS atau para pekerja di Jepang yang sangat baik. Kemudian untuk perbedaan SDM Indonesia dengan Jepang itu ada yang pertama ada kualitas pendidikan. Nah, untuk kualitas pendidikan di Indonesia itu pendidikannya masih sangat kurang dan kurang merata, sehingga ini menyebabkan perbedaan kualitas SDM yang sangat tajam. Sedangkan untuk di Jepang itu kualitas pendidikan yang telah memadai dan merata, sehingga menunjang kualitas SDM yang semakin berkembang dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Kemudian ada yang kedua, itu ada tingkat kualitas kedisiplinan. Nah, untuk kualitas kedisiplinan di Jepang itu terkenal dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sejak kecil. Sedangkan kalau untuk di Indonesia itu tingkat kedisiplinannya kan masih kurang. Ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran kedisiplinan di sekolah maupun di sekitar kita. Next. Selanjutnya. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada jumlah penduduk. Nah, dalam jumlah penduduk Indonesia itu memiliki keunggulan jumlah dibandingkan di Jepang yang untuk jumlahnya tuh lebih sedikit. Kemudian untuk yang keempat, itu ada mayoritas petani. Untuk mayoritas tenaga petani di Indonesia itu kebanyakan digeluti oleh orang-orang yang sudah tua, sehingga cenderung menganut pakem pertanian yang sudah ada, sehingga kurangnya inovasi, kemudian cenderung untuk malas untuk mencoba hal yang baru. Sedangkan untuk pertanian di Jepang itu lebih suka untuk berinovasi, menciptakan teknologi pertanian untuk semakin mempermudah dalam melakukan aktivitas bertani. Kemudian untuk yang kelima,
itu ada etos kerja. Nah, etos kerja ini di Jepang itu terkenal dengan hemat, rajin, dan suka bekerja keras atau dikatakan menjadi etos kerja yang sangat tinggi. Nah, hal ini disebabkan orang ke Jepang itu sangat berkorban dengan bekerja lembur tanpa mengharapkan bayaran dan imbalan. Mereka lebih merasa dihargai jika diberikan tugas pekerjaan yang berat dan menantang. Bagi mereka, hasil produksi meningkat dan perusahaan mendapatkan keuntungan secara otomatis, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam pikiran dan jiwa mereka hanya ada keinginan untuk melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin dan mencurahkan seluruh komitmennya pada pekerjaan. Terima kasih. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada perbandingan sistem pertanian ditinjau dari bidang ekonomi. Next. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perabotan, di mana teknologi Jepang memimpin dunia. Namun dalam sektor pertanian, tingkat swasembada pangan Jepang adalah salah satu yang terendah di antara semua negara industri. Next. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengatasi perekonomian dalam sektor pertanian, di antaranya sebagai berikut. Kebijakan operasional pemerintah Jepang dengan dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani. Kebijakan tersebut memberikan pembayaran langsung, baik pembayaran tetap maupun pembayaran variabel, kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran permintaan Kementerian Pertanian Jepang. Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok atau standar komoditas petani. Sedangkan besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani. Yang kedua, kebijakan operasional lainnya adalah pembayaran langsung untuk mendukung pendapatan petani perkebun di dataran tinggi. Mekanisme dan implementasinya mirip dengan tanaman pangan. Perbedaannya hanya pada besaran pembayaran langsung didasarkan pada perbedaan mutu jual, bukan beda harga seperti tanaman pangan. Mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut dialokasikan untuk komoditas dataran tinggi. Selanjutnya ada perbandingan sistem pertanian yang ditinjau dari bidang TI atau informasi. Yang pertama, pemerintah Jepang saat ini memberikan subsidi bagi pengembangan 20 jenis robot yang mampu membantu berbagai tahapan pertanian, mulai dari pembenihan sampai pemanenan berbagai tanaman. Bekerja sama dengan Hokkaido University, pabrik mesin Myanmar, misalnya mengembangkan traktor robot yang telah diuji di lapangan. Satu orang dapat mengoperasikan 2 traktor pada waktu yang sama karena sensor dapat mengidentifikasi berbagai hambatan dan menghindari tabrakan. Yang kedua, teknologi tinggi juga memungkinkan perluasan lahan tanaman pangan tanpa tanah lewat produksi di rumah kaca dan hidroponik. Jepang dapat meningkatkan produksi buah dan sayur. Produktivitasnya 100 kali lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Lewat alat sensor, perusahaan mengontrol cahaya buatan, nutrien larutan, tingkat karbon dioksida, dan suhu.
Yang ketiga, Jepang memiliki hasil pangan yang berkualitas tinggi, yang tidak luput dari pengembangan mereka di bidang penelitian, khususnya dalam melakukan rekayasa genetika. Meskipun langkah seperti ini sudah mulai berkembang di negara-negara lain, tetapi Jepang adalah satu-satunya negara yang berhasil memaksimalkan rekayasa genetik ini. Yang keempat, Jepang memiliki mesin penanam padi canggih yang bernama rice transplanter. Dengan alat ini dapat memudahkan petani dalam menanam padi. Selain lebih mudah, mesin yang digunakan mampu memberikan hasil yang rapi. Indonesia sebenarnya sudah mulai mengembangkan mesin serupa. Namun sebelum banyak petani yang menggunakan teknologi yang satu ini, saat ini hampir semua jenis mesin penanaman padi di Jepang sudah menerapkan teknologi self-propulsion type yang dapat dioperasikan dengan didorong maupun dikendarai tergantung dari jarak alur tanam. Sebagian besar petani di Indonesia dalam melakukan perawatan seperti penyemprotan pestisida dan pemberian pupuk dilakukan dengan cara manual dan membutuhkan waktu lama. Hal berbeda ditunjukkan oleh para petani Jepang. Di negara ini, pemberian pupuk dan perawatan lainnya hanya dilakukan oleh satu orang dengan bantuan sebuah traktor yang didesain sedemikian rupa. Dengan mesin ini, mereka hanya membutuhkan waktu lebih singkat dan mudah dalam perawatan. Yang keenam ada cloud computing, merupakan mereka yang dibuat untuk mendeteksi prediksi hujan tingkat kelembapan lingkungan dengan cara meletakkan sejumlah sensor di area tanaman. Data yang diterima oleh sensor tersebut disinkronisasi dalam satu mereka dan dapat dipantau melalui smartphone maupun tablet PC. Dengan teknologi ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya gagal panen akibat kondisi cuaca Jepang yang tidak terduga. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil panen. Baik, dari presentasi tadi saya akan mencoba menyimpulkan. Yang pertama, sistem pertanian di Indonesia itu ada 4 sistem. Yang pertama ada sistem ladang, yang kedua ada sistem tegal pekarangan, yang ketiga ada sistem sawah, yang keempat ada sistem perkebunan. Sedangkan pada sistem pertanian Jepang itu ada penambahan farm size expansion. Kemudian ada 4 sistem yang membuat pertanian Jepang itu semakin maju. Yang pertama, teknologi pertaniannya itu canggih. Kemudian yang kedua, perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pertanian di Jepang. Yang ketiga, itu ada harga produk pertanian yang terkontrol. Yang keempat, itu ada lahan pertanian yang dimiliki tiap petani itu luas. Kemudian, untuk sistem pertanian ditinjau dari bidang SDM, itu ada 5 poin. Yang pertama, ada kualitas pendidikannya. Yang kedua, ada tingkat kualitas kedisiplinannya, yang ketiga ada jumlah penduduknya, yang keempat ada mayoritas umur petani, dan yang kelima ada etos kerja. Sedangkan pada perbandingan sistem pertanian ditinjau dari bidang ekonomi, itu ada kebijakan, dilihat dari sudut ekonomi, Jepang itu merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi, Jepang ada perabotan, di mana teknologi Jepang itu memimpin dunia. Namun, di balik itu ada tingkat swasembada pangan Jepang adalah salah satu terendah di antara semua negara industri. Kemudian ada pertanian ditinjau dari bidang TI atau informasi, di mana pemerintah Jepang itu akan memberikan subsidi bagi pengembangan 20 jenis robot yang mampu membawa untuk pertanian. Kemudian yang kedua ada teknologi tinggi untuk memungkinkan perluasan lahan tanaman. Yang ketiga ada Jepang akan memiliki hasil pangan yang lebih berkualitas. Kemudian yang selanjutnya ada Jepang memiliki mesin penanam padi yang canggih. Kemudian yang terakhir itu ada cloud computing yang merupakan bisa mendeteksi prediksi hujan dan tingkat kelembapan.
Sekian dari pemaparan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih.